lebar dari yang besar-besar atau kecil-kecilan dengan airnya lumayan besar ya, muncul macam-macam ya, masuk MBG. Tapi kita tetap pada materi seperti biasanya mengenai perkembangan kasus ijazah palsu 99,9%. Jadi kawan-kawan semua ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Didi, Mas Roy, Pak Udo dan teman-teman yang lainnya. Pertama adalah bahwa Senin yang lalu itu sudah dilakukan pelaporan terhadap Lecumanan. Jadi Lecumanan ini adalah salah satu pelapor yang menyebabkan Mas Roy kemudian ditersangkakan atau dikriminalisasi. Dia atas nama Pradi Bersatu melaporkan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Di laporannya terhadap 12 orang termasuk Mas Roy dan Dr. Tifa, dan akhirnya pasal 160 diadopsi untuk klaster 1 dan khusus pasal 28 ayat 2 itu kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Mas Roy, Dr. Tifa dan beliau Ismol. Tetapi pasal itu dianggap sebuah upaya untuk menyelundupkan hukum. Karena itulah terhadap penggunaan pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi persaingan. Dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Sebabnya kemudian untuk memberikan pembelajaran Mas Roy dan nanti berangkat menggunakan soal Khalifa itu melaporkan Lecumanan dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nanti Mas Roy juga barangkali akan menceritakan laporan terhadap Rismon, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu, nanti pada bagian tertentu, pada bagian akhir seperti biasanya. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin? Itu akan dilanjutkan setelah laporan terhadap Lecumanan, karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan dia rapat itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu untuk Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para pemohon mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya,